Okay. Okay, look, 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 look. Yes sir, play the beat, make the bird, yes count. It's the boy Jim, yo, give me the mic, yes yo. Imajinasi kadang nose dan go, yo. Tapi post dan slot, yo. Tetap di laptop, make it sound. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan materi genetik yang menyimpan seluruh informasi biologis pada makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Meskipun tidak dapat dilihat langsung karena ukurannya sangat kecil, DNA sebenarnya dapat diekstraksi dan divisualisasikan menggunakan prinsip biokimia sederhana dan bahan rumah tangga. Pada praktikum ini, kami menggunakan buah stroberi dan melon sebagai sumber DNA. Stroberi dipilih karena memiliki banyak salinan DNA dalam setiap selnya sehingga hasil ekstraksi lebih jelas. Sedangkan melon memiliki kandungan air tinggi dan jaringan sel yang lunak, sehingga menarik untuk dibandingkan hasil ekstrasinya. Tujuan praktikum ini adalah untuk memahami prinsip dasar ekstraksi DNA dari sel tumbuhan, membuktikan bahwa DNA dapat dilihat secara makroskopis tanpa peralatan laboratorium canggih, serta membandingkan keberhasilan ekstraksi DNA pada stroberi dan melon berdasarkan karakteristik biologisnya. Perlu ditegaskan bahwa metode yang digunakan hanya menghasilkan DNA kasar, bukan DNA murni seperti pada prosedur laboratorium, sehingga praktikum ini bersifat edukatif untuk membantu memahami struktur sel, membran, serta peran deterjen dan alkohol dalam proses ekstraksi DNA. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan bagaimana cara ekstraksi DNA pada buah stroberi dan buah melon. Sebelum memulai praktikumnya, tentu memerlukan bahan dan alat yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu ada buah yang akan diekstraksi, yaitu buah stroberi dan buah melon. Kedua, ada deterjen. Ketiga, air. Keempat, garam. Dan kelima, alkohol 70%. Alat yang akan digunakan yaitu yang pertama ada gelas, kedua ada gelas ukur, ketiga ada sendok, keempat saringan, kelima piring, dan keenam kain kasa. Langkah pertama yaitu masukkan garam ke dalam gelas setengah sendok teh, yang dimana garam ini berfungsi menetralkan muatan negatif pada DNA sehingga molekul DNA dapat saling berikatan dan membentuk endapan. Langkah kedua, masukkan deterjen cair sebanyak 2 sendok makan ke dalam gelas. Deterjen cair ini berfungsi melarutkan membran sel dan membuat inti yang tersusun atas lipid sehingga DNA dapat keluar dari sel. Setelah 2 sendok deterjen dimasukkan ke dalam gelas, lalu tambahkan air 100 ml. Setelah dicampur 3 bahan ini, lalu homogenkan. Jika sudah homogen, diamkan selama 15 menit. Langkah ketiga, hancurkan buah stroberi. Stroberi digunakan sebagai sampel biologi utama karena memiliki kandungan DNA tinggi dan struktur jaringan yang mudah dihancurkan sehingga cocok untuk ekstraksi DNA sederhana. Langkah keempat, masukkan stroberi yang sudah dihancurkan ke dalam gelas. Setelah 3 bahan sudah didiamkan selama 15, lalu campurkan ke dalam stroberi yang telah dimasukkan ke gelas dan aduk hingga merata. Setelah diaduk hingga merata, lalu saring menggunakan alat penyaringan dan saring kembali menggunakan kain kasa.
Langkah terakhir, setelah disaring menggunakan kain kasa, lalu tambahkan alkohol 70%. Berdasarkan hasil pengamatan, pada sampel buah stroberi terlihat adanya endapan berwarna putih keabu-abuan dengan tekstur padat menyerupai benang atau gumpalan halus setelah penambahan alkohol. Endapan tersebut muncul pada batas antara larutan ekstrak dan lapisan alkohol yang mengindikasikan keberhasilan proses ekstraksi DNA. Endapan yang terbentuk dapat diamati secara jelas secara visual tanpa bantuan alat optik. Langkah pertama yaitu masukkan garam ke dalam gelas setengah sendok teh, yang dimana garam ini berfungsi menetralkan muatan negatif pada DNA sehingga molekul DNA dapat saling berikatan dan membentuk endapan. Lalu tambahkan air 100 ml. Langkah kedua, masukkan deterjen cair sebanyak 2 sendok makan ke dalam gelas. Deterjen cair ini berfungsi melarutkan membran sel dan membuat inti yang tersusun atas lipid, sehingga DNA dapat keluar dari sel. Setelah dicampur 3 bahan ini, lalu homogenkan. Jika sudah homogen, diamkan selama 15 menit. Langkah ketiga, hancurkan buah melon. Buah melon digunakan sebagai sampel perbandingan untuk mengetahui pengaruh perbedaan karakteristik jaringan dan kandungan air terhadap keberhasilan ekstraksi DNA. Setelah buah melon hancur, lalu masukkan buah melon yang telah hancur ke dalam gelas. Jika 3 bahan sudah didiamkan selama 15 menit, lalu campurkan ke dalam melon yang telah dimasukkan ke gelas dan aduk hingga merata. Selanjutnya, saring dengan menggunakan alat penyaringan. Dan saring kembali menggunakan kain kasa. Masukkan alkohol 70%. Alkohol berfungsi mengendapkan DNA karena DNA larut dalam alkohol, terutama pada kondisi dingin. Berdasarkan hasil pengamatan pada sampel buah melon, setelah seluruh tahapan ekstraksi DNA dilakukan dan alkohol ditambahkan, tidak terlihat adanya endapan putih padat atau struktur menyerupai benang pada larutan. Larutan hasil penyaringan cenderung tetap cair dan hanya menunjukkan sedikit kekeruhan, tanpa terbentuk lapisan endapan jelas pada batas antara larutan ekstrak dan alkohol. Hal ini menunjukkan bahwa ekstraksi DNA pada buah melon tidak berhasil secara visual, menggunakan metode sederhana yang digunakan. Kegagalan tersebut diduga berkaitan dengan karakteristik buah melon yang memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga konsentrasi DNA dalam larutan menjadi rendah dan sulit mengendap. Selain itu, faktor teknis seperti suhu alkohol yang kurang dingin
atau perbandingan larutan yang kurang tepat juga berpotensi memengaruhi hasil ekstraksi. Berdasarkan hasil praktikum, ekstraksi DNA berhasil dilakukan pada buah stroberi, sedangkan pada buah melon tidak menunjukkan terbentuknya endapan DNA meskipun menggunakan metode yang serupa. Peredaran hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekstraksi DNA tidak hanya ditentukan oleh prosedur saja, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik biologi sampel dan faktor teknis selama proses praktikumnya. Buah stroberi memiliki beberapa karakteristik yang mendukung keberhasilan ekstraksi DNA. Stroberi merupakan tanaman oktaploid, sehingga memiliki jumlah DNA yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan melon. Banyaknya DNA meningkatkan kemungkinan terbentuknya endapan yang dapat diamati secara visual. Selain itu, stroberi juga bersifat lunak dan mudah dihancurkan, sehingga para proses ekstraksi dapat bekerja lebih efektif dalam mengisiskan dinding sel dan juga membran inti. Sebaliknya, pada buah melon memiliki kandungan air yang sangat tinggi, sehingga filtrat hasil penyaringan menjadi lebih encer. Kondisi ini menyebabkan konsentrasi DNA dalam larutan menjadi lebih rendah, sehingga DNA sulit mengendap saat ditambahkan alkohol. Selain itu, dari struktur jaringan, melon juga lebih berair dan juga menghambat proses pengumpalan DNA. Meskipun DNA sebenarnya lebih setelah keluar dari sel. Dengan demikian, perbedaan karakteristik jaringan dan kandungan DNA antara stroberi dan melon menjadi faktor utama yang memengaruhi keberhasilan ekstraksi. Namun, selain faktor biologis, ada juga faktor teknis yang juga dapat memengaruhi kegagalan dalam melakukan ekstraksi pada buah melon. Contohnya itu seperti suhu alkohol yang kurang dingin. DNA akan lebih mudah mengendap dalam alkohol yang dingin. Jika alkohol tidak cukup dingin, DNA tetap larut dan larutan tidak dapat membentuk endapan yang bisa membuat DNA itu terlihat. Perbandingan bahan yang kurang tepat, konsentrasi deterjen, garam, dan alkohol yang sama untuk stroberi dan melon belum tentu sesuai, karena melon membutuhkan perlakuan berbeda akibat kandungan air yang sangat tinggi. Pengadukan yang terlalu kuat juga dapat menyebabkan DNA terfragmentasi menjadi potongan kecil sehingga tidak membentuk benang DNA yang jelas. Selain itu juga ada faktor lainnya seperti waktu inkubasi yang terlalu singkat. Jika waktu kontak antara larutan ekstraksi dan jaringan buah terlalu singkat, proses pelarutan membran sel belum berlangsung optimal, terutama pada buah melon. Kejernihan filtrat melon yang terlalu encer dan bercampur banyak cairan dapat menghambat visualisasi DNA meskipun DNA sudah terekstraksi. Berdasarkan hasil praktikum dan pembahasan yang telah dilakukan, ekstraksi DNA menggunakan metode sederhana berhasil pada buah stroberi yang ditandai dengan terbentuknya endapan putih padat menyerupai benang setelah penambahan alkohol. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh karakteristik biologi stroberi, yaitu kandungan DNA yang relatif tinggi serta struktur jaringan yang lunak sehingga mudah dilisiskan. Sebaliknya, ekstraksi DNA pada buah melon tidak berhasil secara visual. Hal ini disebabkan oleh karakteristik buah melon yang memiliki kandungan air tinggi sehingga konsentrasi DNA dalam larutan menjadi rendah dan sulit mengendap. Selain faktor biologis, faktor teknis seperti suhu, alkohol, perbandingan larutan ekstraksi, dan perlakuan selama proses ekstraksi juga berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Dengan demikian, praktikum ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekstraksi DNA tidak hanya bergantung pada prosedur yang digunakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh jenis sampel dan kondisi ekstraksi. Metode ekstraksi DNA sederhana memiliki keterbatasan dan tidak selalu memberikan hasil yang sama pada setiap bahan biologis. Adapun saran yang dapat dipraktikkan guna meningkatkan keberhasilan praktikum ke depannya
Alkohol sebaiknya digunakan dalam kondisi dingin agar proses pengendapan DNA dapat berlangsung lebih optimal. Perbandingan bahan perlu disesuaikan dengan jenis sampel, terutama pada buah melon yang memiliki kandungan air tinggi. Waktu inkubasi antara larutan ekstraksi dan jaringan buah sebaiknya diperpanjang agar proses peralutan membran sel lebih maksimal. Pengadukan dilakukan secara perlahan untuk mencegah DNA terfragmentasi. Penyaringan perlu dilakukan dengan lebih teliti agar diperoleh filtrat yang lebih jernih sehingga DNA lebih mudah.